بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين. وعن بعض الحكماء أنه قال, dan diriwayatkan dari sebagian orang-orang bijak, sesungguhnya ba'dul hukama, yaitu berkata ba'd, salatun min kanzillahi ta'ala, adapun 3 perkara yaitu sebagian dari kekayaan Allah Ta'ala, la ya'lamuha la yu'tiha, yang tidak memberikan akan salat Allahu, siapa Allah, illa man ahabbah, kecuali akan orang yang cinta Allah kepada man, itu dibetulin la yu'tiha. Al-faqr wal marad was sabr, satu adalah kefakiran, kedua adalah sakit, yang nomor 3 adalah kesabaran. Ini termasuk, tapi yang bisa memahami bahwa perkara-perkara yang seperti ini juga merupakan kanz min kanzillah, atau bahkan ketika dikatakan tidak diberikan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hanya orang yang paham tentang hakikat syariat dan hakikat cobaan dan hikmah-hikmahnya. Karena kefakiran ketika diberikan kepada seorang hamba, ini tidak semua bisa menerima, termasuk sakit. Artinya kalau diberikan pilihan, pasti memilih sebaliknya atau kebalikannya fakir, atau kebalikannya marad, yang merupakan kekayaan dan kesehatan. Tapi orang yang mengerti ketika diberikan kefakiran maka seperti diberikan kekayaan, ketika diberikan sakit maka seperti halnya diberikan kesehatan. Hanya orang yang mengerti tentang hikmah dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperlukan ridha, di mana ridha itu adalah min a'la al-maqamat. Was-sabr, dan kesabaran. Ini yang dimaksud fakr, marad, kata sebagian ulama, ala sabilil ibtila, sebagai cobaan. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hina suila, ketika ditanyakan Ibnu Abbas, ma khairul ayyam, apa sebaik-baiknya hari, wa ma khairus syuhur, apa sebaik-baiknya bulan, wa ma khairul a'mal, dan apa sebaik-baiknya banyak-banyak amal. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas, khairul ayyam yaumul jum'ah, adapun sebaik-baiknya hari yaitu hari Jumat. Wa khairus syuhur, dan adapun sebaik-baiknya banyak-banyak bulan, syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Wa khairul a'mal, adapun sebaik-baiknya amal, as-salawat, wa khairul a'mal as-salawatul khamsu liwaqtiha,
Dan adapun sebaik-baiknya amal yaitu salat yang 5 waktu liwaktiha bagi waktunya ya salawat. Famadha ala dhalika, maka berlalu atas itu qaul salatatu ayyamin, apa 3 banyak-banyak hari. Fabalagha aliyan, maka sampai qaul akan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, anna Ibn Abbas, apa sungguhnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhum, suila, yaitu ditanyakan Ibn Abbas andalika, daripada itu. Fa'ajaba, maka berkata Ibn Abbas bikada, dengan ini. Faqala Ali radhiyallahu taala anhu, law su'ila al-ulama'u wal hukama'u wal fuqaha'u min al-masyriqi wal maghrib ila al-maghrib lama ajabu bimithli ma ajaba bihi. Seandainya ditanya siapa ulama dan orang-orang bijak dan orang-orang faqih minal masyriq ila maghrib, dari timur ke barat, lama ajabu, maka sungguh akan menjawab mereka bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas, dengan upamanya perkara ajaba yang menjawab bihi dengan mas siapa Ibnu Abbas. Illa anni aqul, kecuali sungguhnya aku, yaitu berkata aku. Artinya beliau itu mengatakan semua ulama pasti menjawab seperti itu, bahwa sebaik-baiknya hari itu Jumat, sebaik-baiknya bulan yaitu Ramadan, dan sebaik-baiknya amal yaitu salawat liwaktiha. Tapi aku punya yang lain jawabannya, kata Sayyidina Ali. Ini antara habrul ummah dan babul ilmi, paling alimnya umat dan pintunya ilmu. Habrul ummah Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidul Mufassirin. Sayyidina Ali babul ulum. Apa kata Sayyidina Ali? Inna khairal a'mal, adapun sebaik-baiknya amal, ma yakbalullahu ta'ala minka, yaitu amal yang menerima siapa Allah Ta'ala minka, darimu. Kalau tadi khairul a'mal as-salawatul khams, kata beliau yang diterima oleh Allah itu sebaik-baiknya amal. Khairul syuhur, adapun sebaik-baiknya bulan, ma tatubu ilaihi ilallahi taubatan nasuha, yaitu bulan yang bertaubat kamu di dalam yamma ilallah, kepada Allah dengan taubat yang benar. Jadi bulan apapun, apabila kamu taubat kepada Allah, itu sebaik-baiknya bulan. Wa khairul ayyam ma takhruju fihi minad dunya ila Allah Ta'ala mu'minan billah. Allah. Adapun sebaik-baiknya hari, ma, yaitu hari takhruj yang keluar kamu film yamma minad dunya, dari dunia, ila Allah, kepada Allah Ta'ala, mu'minan halim, mu'min ali beriman billah, kepada Allah, artinya husnul khatimah. Ketika mau mati, la ilaha illallah, atau sedang baca Quran, atau sedang berzikir, atau sedang salat, atau sedang beramal baik, kemudian la ilaha illallah, mati, sebaik-baik hari, kata beliau. Waqala asy-syair, ama tara kaifa yublina al-jadidani wa nahnu nal'abu fi sirrin wa ilani, la tarkananna ila ad-dunya wa ni'matiha fa inna awtanaha laysat bi awtani, wa'mal li nafsika min qabli al-mamati fala tawrurka kathratu ashabin wa ikhwani. Ama tara, apakah tidak berpikir kamu,
kaifa yublina al-jadidani, akan bagaimana yublina menghancurkan atau membuat lapuk ya kepada kita al-jadidani apa dua hal yang baru. Ini dikatakan al-jadidan di sini al-lail wan nahar, malam dan siang. Kita dibuat tua dengan atau oleh dua perkara yang baru ini. Kalau tidak malam ya siang datang tiap waktu itu. Nah, ini sudah masuk siang, nanti sore mau masuk malam. Jadi kita dibuat lapuk oleh mereka berdua ini. Maka dia, kalau kita lupa kepada Allah, apalagi terlena dengan buayan-buayan kehidupan yang melupakan kita kepada Allah SWT, kita betul-betul nanti termasuk yang lapuk, bahkan hancur, lajuh jangan itu. La tarkananna ila dunya wa ni'matiha, sungguh jangan bersandar kamu kepada dunia dan kenikmatan dunia. Fa inna awtanaha, maka sungguhnya negeri-negerinya dunia, laisat bi awtani, yaitu tiada awtan, yaitu awtan itu negeri yang kekal maksudnya. Jangan bersandar kepada dunia, dunia itu tidak selamanya. Wa'mal li nafsik, dan beramallah untuk dirimu, min qablil mamat, dari sebelum mati, fala taururka kasratu ashabin wa ikhwani, maka jangan menipu kepadamu apa banyaknya teman dan saudara. Teman dan saudaramu itu tidak akan mampu untuk memanjangkan umurmu, karena mereka juga tidak mampu untuk menjaga diri mereka sendiri ketika sudah sampai ajalnya. Urusan al-maut itu rahasia dan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Tukang cabutnya saja yang namanya malaikat siapa itu? Azrail. Ketika sudah sampai waktunya juga dimatikan oleh Allah. Suruh cabut. Kamu harus mati juga, saya juga harus mati ya Allah. Iyalah, semua harus mati. Semua harus mati. Malaikat Azrail katanya mencabut nyawanya sendiri, karena tetap undang-undangnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua mati, semuanya mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halik illa wajh. Semua mati kecuali Allah. Walaupun di sana ada beberapa pendapat, ada yang tidak dimatikan oleh Allah, ada beberapa, tapi jumhur mengatakan semua mati. Maka setelah itu Allah berkata, limanil mulkul yawm, lillahil wahidil qahar. Ayo, siapa yang berkuasa sekarang? Allah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ayo, siapa yang mau unjuk kekuasaan, unjuk kekayaan, unjuk pangkat sekarang? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ayo. Enggak ada, tinggal Allah. Hanya tinggal Allah SWT, yang lain tidak ada semua. Tidak bisa dibayangkan itu. Bagaimana semua mati? Ya, kalau udah mau mati. Kalau sudah dikehendaki mati. Kita ini alhamdulillah aman, di sini aman. Untuk mempunyai perasaan bagaimana ya yang lain mati, kok cuma Allah sendiri. Kadang-kadang ada seperti itu.
Coba lihat video saja, video ketika di Palu beberapa tahun yang lalu itu kena longsor atau kena badai. Orang yang menyaksikan, yang tidak mati maksudnya, menyaksikan ada di sana, itu gampang untuk berpikir kalau Allah sudah berkehendak semua akan terjadi. Pasti seperti itu. Kita karena aman-aman, maka sering diingatkan oleh ulama, jangan terlena dengan keamanan, dengan kesehatan, dengan kekayaan, dengan kedudukan. Syukuri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan dikatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Apabila berkehendak siapa Allah bi'abdin, apabila menginginkan Allah kepada seorang hamba khairan akan kebaikan, faqahahu fid din, maka memberi pengertian Allah kepada abd di dalam agama, dibuat ngerti tentang agama. Kata ulama, yang dimaksud dibuat mengerti tentang ulama, diberikan semangat untuk belajar ilmu, diberikan semangat untuk ngaji. Itu kalau sudah ada seorang yang senang ngaji, senang duduk di pengajian, itu tanda bahwa orang itu sudah dikehendaki baik oleh Allah. Minimal yang dimaksud dikehendaki baik, tanda-tandanya orang itu akan mati husnul khatimah. Senang duduk di pengajian, senang duduk di majelis zikir, yang menjadi jalan pahamnya dia itu tentang agama, sehingga mengamalkan. Tidak hanya ilmu tapi tanpa amal. Ilmu amal. Al-ilmu qad yakunu 'alaika ta'lama illa an ta'malahu. Ilmu itu bisa menjadi hujjah yang memberatkan kamu kalau kamu tidak amalkan. Tapi kalau kamu amalkan, fal ilmu lak, maka ilmu itu akan bermanfaat bagimu. Wa zahada faqahahu fid dunya wa zahida fid dunya wa zahadahu, sepertinya wa zahadahu itu, dan membuat zuhud Allah kepada abad di dalam dunia. Wa bassarahu, ini harus merojaah ini, dan menampakkan Allah kepada abad bi'uyubi nafsih, bapadeng menengaleh bi'uyubi nafsi, akan aib-aib dirinya abad. Yang dimaksud tidak senang dunia di sini bukan berarti lalu punya uang dibuang-buang, tidak mau uang sama sekali, tidak. Walaupun memang ada yang mengartikan seperti itu. Artinya tidak untuk dirinya, karena sepanjang dunia ini masih ada, perjuangan itu perlu, memang dunia perlu uang lah ya. Seperti halnya baginda Nabi SAW mengadakan baitul mal, kadang disuruh oleh Nabi SAW untuk berinfak untuk kepentingan perang, kemajuan agama, perkembangan agama. Yang dimaksud zuhud itu untuk dirinya itu enggak ngambil lebih. Artinya yang ditakdir oleh Allah lewat tangan dia daripada dunia itu dialokasikan kepada
hal-hal yang bermanfaat kepada agama. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya Rasul, yaitu bersabda Rasul, wa hubbiba ilayya min dunyakum, ben epalebur ilayya kepadaku, min dunyakum dari dunia kalian, salasun apa, 3 perkara, at-tibu harum-haruman, wan nisa'u dan istri, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan apa, sejuknya mataku di dalam salat. Wa kana ma'ahu, dan ada yaitu beserta Rasul, siapa, sahabat-sahabat Rasul, julusan hali duduk. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah, wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun, dan dicintakan kepadaku, artinya aku juga senang dari dunia ini, thalathun apa, 3 perkara, an-nadharu ila wajhi Rasul, ila wajhi Rasulillah, melihat akan wajah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa infaqu mali, dan menginfakkan hartaku ala Rasulillah, kepada Rasulillah, wa an takuna ibnati, dan harus ada apa, putriku, itu Siti Aisyah, tahta Rasulillah, yaitu di bawah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Unik-unik. Kalau tadi saya senang begini, kata Nabi, Sayyidina Abu Bakar lain, tiga perkaranya ini lain. Faqala Umar radhiyallahu an, sadaqta ya Abu Bakar, engkau benar wahai Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dicintakan kepadaku dari dunia apa, 3 perkara, al-amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, was thawbul khaliq, dan baju yang lapuk, baju selajuk. Jadi Sayyidina Umar ini lebih unik lagi ini. Zahirnya begitu kan. Saya yang paling saya senang itu ini 3 daripada dunia. Baju yang lapuk, baju itu yang tidak baru lah, khaliq gitu ya. Jadi memang hobi ternyata. Faqala Utsman radhiyallahu an, sadaqta ya Umar, benar engkau wahai Umar, wa hubbiba ilayya minad dunya thalath, dan dicintakan kepadaku, artinya aku punya kesenangan juga dari dunia apa, 3 perkara, isba'ul ji'an, mengenyangkan orang-orang lapar, wa kiswatul uryan, dan memberi baju orang-orang telanjang, wa tilawatul Quran. Ini yang nomor 3 ini dari awal akhlak masing-masing mereka. Wa qala Ali radhiyallahu an, sadaqta ya Utsman, wa hubbiba ilayya minad dunya thalath, al-khidmatu lid-dhaif, melayani tamu, was-shaum fi shaif, dan puasa di musim panas, wad-darbu bis-sayf, dan memukul dengan pedang, artinya perang. Coba bahasanya itu luar biasa semua ini. Alim semua ini. Fa bainama hum kadzalik, maka di saat adapun mereka itu seperti itu, idjaa, tiba-tiba datang siapa, Jibril alaihissalam. Wa qala, dan berkata Jibril, arsalani Allahu tabaraka wa taala, mengirim nih kepadaku siapa Allah tabaraka wa taala, lamma sami'a maqalatakum, sesudah mendengar Allah akan perkataan-perkataan kalian, wa amaraka an tas'alani,
dan menyuruh Allah kepadamu, kepada Rasul maksudnya, antas alani, akan meminta engkau kepadaku, amma dari perkara uhibbu yang cinta aku, in kuntu jika ada aku, yaitu min ahli dunia. Jibril, kamu berangkat, kata Allah, bilang ke Rasul supaya Rasul tanya kepadamu, kalau kamu Jibril, kalau seandainya kamu itu jadi orang dunia, kamu mau apa? Saya disuruh begitu oleh Allah. Faqala, maka berkata Nabi, ma tuhibbu in kunta min ahli dunya, apa yang kamu inginkan, yang kamu cintai jika ada kamu, yaitu sebagian dari ahli dunia. Faqala, maka berkata Jibril, irsyadud dhalin, mengajak, meluruskan orang-orang sesat, membimbing orang-orang sesat. Wa mu'anasatul ghuraba al-qanitin, dan menenangkan orang-orang asing al-qanitin yang khusyuk, artinya ta'awanu. Wa mu'awanatu ahli al-iyal al-mu'sirin, dan membantu ahli al-iyal, orang yang punya banyak keluarga, al-mu'sirin, yang melarat mereka. Ajib. Wa qala Jibril alaihi salam, dan berkata Jibril alaihi salam, yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluh, cinta siapa Rabbul Izzah, Allah Ta'ala jalla jalaluh, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, salasa khisalin, akan tiga banyak-banyak perkara, badlul istita'ah, wal buka' indan nadamah, was sabru indal faqah. Badlul istita'ah, berusaha semampunya, ini juga perlu dimurajaah ini. Badlul istita'ah ini berusaha semampunya untuk membantu orang lain. Wal buka'in dan nadamah, artinya semampunya sampai di mana kemampuannya. Wal buka'in dan nadamah, dan menangis ketika menyesal. Was sabru, artinya karena melakukan dosa. Was sabru indal faqah, dan sabar ketika fakir. Itu yang dicintai oleh Allah SWT dari hamba-hambanya. Wa an ba'dil hukama, dan diriwayatkan dari sebagian orang-orang bijak, man iqtasama bi aqli dhallah, barang siapa yang berpegang teguh man dengan akalnya, man dhallah, maka sesat man, ngampuaki akal. Yang benar kembali kepada syariat. Wa man istawna bimali qallah, dan barang siapa yang merasa kaya man dengan hartanya man, qalla, maka sedikit man. Wa man azza bi makhluqin dallah, dan barang siapa yang merasa mulia man dengan makhluk, dallah, maka hina man. Siapa? Ya, orang yang bangga dengan orang lain, penguasa-penguasa itu, dallah, maka hakikatnya dia itu hina. Yang tidak hina ketika bangga dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diajarkan oleh para ulama. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.